Bangsa ini bangsa yang penuh pengorbanan. Kalian yang baru berkuasa sudah akan melebihi Orde Baru. Begitulah sepenggal kalimat yang saya tangkap dari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri kemarin di acara relawan. Sungguh sebuah pidato yang membakar semangat. Sebuah pidato yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh takut. Sebuah pidato menunjukkan bahwa kita tidak boleh gentar dan tidak boleh berhenti dalam mempertahankan apa yang sudah dibangun oleh rakyat bangsa Indonesia. Indonesia besar bukan karena dibangun tangan Jokowi, tetapi karena dibangun tangan seluruh masyarakat Indonesia. Bangsa yang penuh pengorbanan. Artinya bahwa kemerdekaan telah dibayar dengan pengorbanan yang luar biasa oleh para pendiri-pendiri bangsa kita, oleh para pendahulu kita. Dan orde baru telah kita tumbangkan dengan reformasi yang membawa perubahan dalam banyak hal, dalam hukum, dalam politik, dan dalam demokrasi. Tetapi sayangnya sekarang, atas nama rekonsiliasi, Prabowo Subianto, menantu Soeharto, sosok penting dalam ketakutan yang muncul pada era reformasi 1998, berkolaborasi dengan Jokowi melahirkan nepotisme yang tampaknya enggan melepas dan pergi dari kekuasaan. Inilah politik yang tak beradab yang harus kita lawan. Bu Mega telah menggelorakan semangat kita untuk berperang. Bu Mega telah menggelorakan semangat kita untuk berjuang. Bu Mega telah menggelorakan semangat kita untuk bertempur. Dan tidak boleh takut. Apa yang kau takutkan? Apa yang harus kita takutkan? Seluruh belahan bumi, sejarah telah mencatat penguasa-penguasa yang jahat tumbang, jatuh dan hancur di tangan rakyat. Maka kita juga sekarang, seluruh rakyat harus mengetahui dan harus bangkit bersama-sama bahwa siapapun penguasa yang ingin jahat dan ingin berkuasa dengan cara-cara yang tidak benar, harus kita lawan. Kenapa kita harus takut? Tidak perlu takut. Kita harus menunjukkan bahwa negara ini masih dihuni dan memiliki rakyat yang memang tidak pernah takut untuk berjuang. Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia menunjukkan kemerdekaan kita telah kita raih dengan semangat yang tidak pernah takut dengan penjajah manapun, dengan kekuatan asing manapun. Dan sekarang pun kita harus menunjukkan itu kembali dan siap berkorban untuk negara yang kita cintai ini, untuk sebuah republik yang kita sayangi ini, yang ingin diobok-obok atas nama rekonsiliasi, seolah-olah tanpa Prabowo dan Jokowi Indonesia akan hancur, seolah-olah tanpa Prabowo dan Jokowi Indonesia tidak ada, seolah-olah tanpa Jokowi Indonesia itu nothing. Tidak. Indonesia adalah negara besar yang besar di tangan rakyatnya, bukan di tangan satu orang bernama Jokowi, bukan di tangan dua orang bernama Jokowi Prabowo, bukan di tangan tiga orang bernama Jokowi Gibran Prabowo, tidak. Tetapi di tangan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Lantas kenapa kita harus takut? Anda takut, saya tidak. Kali ini kita harus menggelorakan semangat kembali untuk berjuang. Jangan sampai reformasi yang telah dibayar mahal oleh nyawa, darah, penderitaan, kesusahan hilang berantakan hanya karena ambisi kekuasaan yang tak terbendung dari segelintir orang. Mereka titisan Orde Baru. Prabowo Subianto, sekali lagi Prabowo Subianto adalah sosok penting Orde Baru, dan bahkan Orde Ketakutan saat itu memunculkan nama Prabowo Subianto menjadi sosok yang sangat ditakuti era reformasi. Ditakuti bukan karena dia pemimpin yang baik, tetapi dia ditakuti karena pemimpin yang menakutkan dan mengancam banyak keselamatan. Dan sekarang dia berkolaborasi. Jokowi yang lahir dari tangan Marhainis telah berkolaborasi dan merubah dirinya menjadi pengabdi Orde Baru. Ini harus kita lawan. Jangan serahkan bangsa ini ke tangan pemimpin yang tidak layak. Prabowo lahir dari sebuah proses 1998 yang gelap. Gibran lahir dari nepotisme Jokowi. Indonesia lahir dari perjuangan rakyat. Maka kita akan melawan semua
kekuatan-kekuatan yang ingin menghidupkan kembali Orde Baru.